Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers sekalian, selamat datang di podcast Siaga Menyapa. Nah, podcast Siaga Menyapa itu apa? Nah, podcast Siaga Menyapa merupakan salah satu program kerja dari Siaga Nurse Kimika Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, yang dimana tujuannya untuk memberikan informasi terkait bidang kegawat daruratan dan kebencanaan, serta kita akan membahas terkait isu-isu kesehatan yang sedang hangat dibicarakan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke podcast Siaga Menyapa episode pertama. Nah, sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf, seorang mahasiswa ilmu keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, sekaligus anggota Siaga Nurse Angkatan 016. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait bencana yang rawan terjadi di Makassar, yaitu bencana kebakaran. Oleh karena itu, kami mengundang narasumber terpercaya dan ahli dalam bidang ini, yaitu Pak Tamsil. Selamat pagi, Pak. Pagi. Jadi, teman-teman, Pak Tamsil ini merupakan anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, sekaligus seorang influencer lah, teman-teman. Nah, Pak Tamsil ini memiliki video TikTok, teman-teman, dan video-videonya itu sangat informatif dan sangat menarik. Nah, kita masuk ke pembahasan terkait mau tanya nih Pak, kan kalau kebakaran ini kan sangat berhubungan nih dengan api. Nah, kalau pengertian dari kebakaran itu apa sih Pak? Apakah kebakaran itu apinya sudah membesar baru dikatakan kebakaran atau bagaimana Pak? Bedanya api sama kebakaran. Api itu adalah sesuatu yang dikehendaki atau direncanakan. Sedangkan kebakaran, baik api kecil ataupun api besar, yang tidak dikehendaki dan tidak direncanakan. Seperti itu. Jadi mau dia sifatnya kecil atau besar, namun dia tidak dikehendaki, itu disebut dengan kebakaran. Contoh, api kecil itu ada nyala di kabel listrik di plafon. Itu apinya kecil, tapi disebut dengan kebakaran karena tidak dikehendaki. Ada juga api besar yang biasanya dinyalakan di pabrik, itu kan membutuhkan api besar. Nah, itu tidak disebut kebakaran karena itu direncanakan dan dikehendaki dan bisa dikendalikan, seperti itu. Itu ya teman-teman, jadi pengertian dari kebakaran itu sendiri yaitu api yang tidak dapat dikendalikan atau tidak dikehendaki, teman-teman. Baik itu apinya kecil ataupun apinya membesar, teman-teman. Baik, selanjutnya mau tanya lagi nih Pak, kan ada kata pepatah nih, ada asap pasti ada apinya. Nah, sama dengan kebakaran, pasti ada faktor pemicunya atau penyebabnya. Nah, kalau kebakaran sendiri itu faktor pemicunya itu apa saja sih Pak? Nah, rata-rata itu hampir tiap tahunnya rata-rata kebakaran itu diakibatkan oleh arus pendek atau korsleting listrik. Nah, yang kedua, aktivitas di dapur seperti memasak, rata-rata pancinya yang terbakar atau regulator gasnya. Nah, itu yang faktor awalnya yang bisa mengakibatkan apinya membesar sampai membakar satu rumah dan seterusnya. Oh iya Pak. Jadi itu ya teman-teman. Jadi faktor terbanyak terjadinya kebakaran itu ada dua, teman-teman, yaitu arus pendek aliran listrik dan kelalaian kita dalam menggunakan dapur atau menggunakan api di dapur, teman-teman. Nah, baik, selanjutnya nih Pak, terkait ini kan kita tahu sendiri kebakaran kan sangat merugikan nih. Apa itu merugikan korban jiwa, kemudian harta material juga dapat merugikan. Kemudian kebakaran ini sebenarnya bisa dicegah ya Pak? Bisa dicegah. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran? Nah, kalau untuk mencegah kebakaran itu biasanya kita kasih pemahaman ke masyarakat bahwa itu kan rata-rata tidak disengaja. Tidak disengaja. Ya. Biasanya itu kalau bukan di faktor arus pendek, di ini tabung gas. Nah, untuk mencegahnya setidaknya kita kalau masalah arus pendek, setidaknya kita paham tentang kenapa dia bisa terbakar. Contoh, karena adanya beban lebih. Beban lebih. Ya harusnya sampai pada saat maksimal dia ada AC, ada kulkas, tapi tambah lagi mesin cuci, itu kan sudah beban lebih. Terlibat. Ya, kemudian ada biasa dipaksakan satu lubang colokan dipakai bersama. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kadang kita lagi masak, biasanya ini ibu-ibu atau cewek-cewek lagi masak, dia masak terus ditinggal pergi nonton ini sinetron. Ya, biasanya dulu yang ramai ada sinetron asap di Indosiar, kembali ke dapurnya, lihat betulan asap di dapurnya.
Misalnya itu faktor-faktor yang kadang tidak dipikirkan tapi fatal akibatnya. Iya Pak. Jadi teman-teman, berdasarkan informasi dari Bapak dari sumber, jadi untuk pencegahan dari kebakaran itu sendiri bisa dilakukan berupa edukasi kepada masyarakat terkait apa-apa saja sih faktor penyebab dari kebakaran dan cara mencegahnya gitu. Dan sesuai dengan informasi narasumber, biasanya itu kebakaran kan disebabkan karena faktor yang tidak disengaja. Jadi kita harus edukasi masyarakat supaya bisa kejadian kebakaran ini bisa menurun. Nah selanjutnya terkait andai kata nih Pak, kita dalam sebuah gedung atau sebuah bangunan, kemudian alhamdulillah terbakar ini. Nah kita tidak sempat padamkan apinya sudah membesar. Apa sih yang bisa kita lakukan? Tentunya bukan di videoin ya, atau di foto belakang gitu. Mungkin ada yang bisa kita lakukan kalau kita kayak terperangkap dalam sebuah gedung yang terbakar Pak. Ya ini juga menyangkut masalah pencegahan tadi yang di awal itu kan langkah-langkahnya, tapi ada tindakan preventifnya ketika terjadi kebakaran awal. Nah itu kan kita juga menyarankan bahwa setiap rumah memiliki ini APAR, alat pemadam api ringan. Ya. Kemudian yang terjadi di misalnya kita lagi bepergian di mana, di sebuah gedung, di sebuah mall, hotel. Nah, ketika kita melihat kebakaran, hal apa yang perlu dilakukan? Nah, tugas memadamkan kebakaran itu adalah bukan tugasnya pemadam kebakaran, dinas pemadam kebakaran toh. Nah, memadamkan kebakaran itu adalah tugas tanggung jawab kita bersama, apalagi pada saat kita berada di suatu tempat, di sebuah gedung misalnya, yang bertugas memadamkan itu adalah pengelola atau penghuni gedung. Nah, setidaknya kita paham bagaimana caranya menggunakan APAR ketika kita melihat kebakaran, kemudian kita tahu langkah selanjutnya. Misalnya kita anggaplah kita kalau pemadam kebakaran itu kita ke mall, bedanya kita sama masyarakat biasa. Masyarakat biasa itu dia ke mall, dia memperhatikan diskon. Di mana ada diskon di baju ke diskon celana. Kalau kita pemadam kebakaran memperhatikan di mana posisi APAR. Iya, Pak. Kedua di mana jalan keluar, evakuasi, petunjuk evakuasi. Nah, setidaknya masyarakat tahu cara penggunaan APAR, kemudian jalur evakuasi di mana kalau misalnya terjadi apa-apa. Nah, kedua, rata-rata orang biasanya juga mengambil gambar, video, foto. Nah, tergantung itu keperluannya untuk apa. Iya. Kalau keperluannya untuk dilaporkan ke pemadam itu boleh, bagus. Nah, tapi masalahnya kebanyakan dia video, dia foto, dia tag, itu yang dia tag itu bukan Damkar Makassar. Bukan akun sosial media Damkar Makassar, tapi akun-akun yang ini yang sifatnya memberikan informasi, tapi kan kita tidak langsung tahu. Iya Pak. Setidaknya kalau kita lihat kebakaran, bisa di video, bisa di foto, tapi dilapornya itu di pemadam, dikirimkan gambarnya atau videonya ke pemadam kebakaran. Nah, mungkin hampir semua orang rata-rata tidak simpan nomor telepon pemadam. Oh, tidak simpan. Iya, tidak simpan. Jadi kalau ada kebakaran dia lihat atau bencana penyelamatan yang lainnya, nah dia tidak tahu dia mau lapor kemana. Iya. Dia lapor ke sosmed, tapi bukan akunnya Damkar Makassar juga. Jadi ada agak lama waktu jedanya sehingga kita tahu informasinya dan memperlambat kita juga sampai ke lokasinya. Iya, seperti itu. Baik, kita harus tahu teman-teman, seperti yang kata Bapak tadi, untuk memadamkan api itu bukan tugas pemadam kebakaran saja, tapi kita juga bisa dengan cara yang pertama tentunya ada APAR yang biasanya digantung di tempat-tempat umum teman-teman. Kemudian kita juga harus tahu penggunaannya dan tahu jalur evakuasi untuk keluar dari gedung itu. Kemudian kita bisa foto, video, tapi dengan maksud yang baik, maksud yang berguna. Yaitu contohnya kita foto untuk dokumentasi, dikirim ke damkar atau pemadam kebakaran terdekat agar pemadaman kebakaran itu dapat dilaksanakan secara efektif teman-teman. Nah, penting juga teman-teman untuk menyimpan nomor pemadam kebakaran agar ketika suatu ketika terjadi kebakaran bisa langsung menelpon pemadam kebakaran dan pemadaman efektifnya, pemadaman apinya bisa efektif. Nah, selanjutnya nih Pak, tadi saya dengar Bapak menyinggung terkait APAR ya Pak? Iya. Nah, mungkin teman-teman viewers masih awam itu, apa sih itu APAR? Ya, APAR itulah
alat pemadam api ringan, yaitu api pertolongan ringan. pertama ketika kita melihat kebakaran awal. Iya. Nah, jadi anggaplah kalau kita lapar, pertolongan pertamanya makan kue. Nah, kalau kita melihat kebakaran, pertolongan pertamanya adalah menanganinya dengan menggunakan apar. Iya. Nah, walaupun sebenarnya penjelasan tentang apar itu panjang. Iya. Nah, banyak jenis apar, ada busa, ada CO2, ada powder. Cuman paling tidak penggunanya itu sama, cara menggunakannya sama. Oh ya Pak. Jadi itu ya teman-teman. Jadi apar itu adalah kepanjangan dari alat pemadam api ringan, yaitu alat yang dapat digunakan ketika kita melihat bencana kebakaran. Jadi kita langsung dapat menggunakannya untuk meredakan kebakaran yang terjadi. Nah, selanjutnya nih Pak, terkait yang paling penting nih Pak, terkait di mana sih kita bisa dapatkan apar? Apakah ada tempat-tempat tertentu untuk apar itu digantungkan di sana Pak? Biasanya kan kalau di gedung atau hotel atau mall memang diwajibkan dia ada aparnya. Nah, kalau kita bepergian, perhatikan gitu di mana posisi aparnya. Biasanya dia posisi penempatan apar itu yang mudah terlihat. Mudah terlihat. Ya. Tapi kita juga menyarankan bahwa setiap rumah huni harus memiliki juga apar. Setiap rumah ya. Iya. Jadi kalau ketika ada terjadi kebakaran, kita bisa menggunakan apar sebelum apinya membesar dan membakar satu rumah. Kalau satu rumah sudah terbakar, tidak bisa dipakai apar. Ya harus pakai mobil pemadam yang bisa memadamkan. Itulah tadi informasi terkait apar dan di mana tempat-tempatnya. Jadi apar itu biasa diletakkan di tempat-tempat umum teman-teman. Apakah itu di rumah, kemudian di kampus, bisa di rumah sakit, ataupun bisa di tempat-tempat yang sangat berisiko untuk terjadinya kebakaran. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak, yang terakhir banget nih Pak, terkait apar lagi. Nah, ini kan kalau kita sudah lihat apar, kita sudah tahu pengertiannya, jenis-jenisnya, tentulah kita harus juga tahu bagaimana sih cara penggunaannya, supaya ketika kita melihat bencana kebakaran, kita bisa langsung ambil aparnya dan langsung matikan apinya. Ya, kalau untuk penggunanya sebenarnya cukup sederhana karena sudah ada petunjuk di stikernya, di labelnya ya. Nah, sebenarnya cukup simpel, cuman yang harus diperhatikan juga, penting diperhatikan sebelum ini digunakan, pastikan ini bahwa ini siap dipakai atau siap digunakan. Karena banyak juga yang terpajang tapi pas dicoba tidak bisa difungsikan. Iya. Contoh yang harus diperhatikan adalah yang pertama posisi, kalau dia model apartnya seperti ini yang ada petunjuk tekanannya, high pressure namanya. Ini jarumnya harusnya dia di warna hijau. Nah, artinya ada tekanannya dan normal untuk digunakan. Kemudian perhatikan ini pinnya masih tersegel atau tidak. Nah, ini harusnya ada segelnya. Ini kan gampang terlepas. Ini gampang terlepas kalau tidak ada segelnya. Nah, kalau dia masih ada segel, ada penguncinya, dia bisa diketahui bahwa ini belum pernah digunakan, belum pernah dicoba. Untuk penggunaannya, anggaplah ini perawatannya bagus, siap digunakan. Sekarang cara penggunaannya itu ada petunjuknya di stikernya atau di labelnya. Yang pertama, ini lepaskan pinnya. Ini lepaskan pinnya. Kalau ini dia ada pengikat atau penguncinya, tinggal diputar ininya, kemudian ditarik keluar. Nah, ini artinya bebas naik turun. Nah, kemudian bebaskan selangnya. Kemudian diarahkan ke titik api, ini tinggal ditekan. Tekan. Ya. Cuman kadang kita arahkan masyarakat bahwa tetap safety dalam penggunaan apar. Safety-nya itu kalau mau digunakan, jaga jarak dulu, jangan sampai pas ditekan ada masalah di kepalanya. Biasanya ini kalau dia bermasalah ini terangkat ke atas. Makanya kita sarankan untuk jaga jarak, minimal kita jaraknya selengan sama apar. Nah teman-teman, banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan pada podcast kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir sebelum kita tutup podcastnya, mungkin dari Bapak sendiri ada yang mau disampaikan ke viewers sekalian? Ya, paling kalau dari kami tetap
waspada karena kita tidak tahu kapan terjadi kebakaran. Orang-orang saja yang sudah dilengkapi dengan alat proteksi seperti gedung apa masih tetap ada bisa terjadi kebakaran kapanpun itu. Apalagi kalau kita tidak sediakan. Setidaknya kita tahu kenapa bisa terbakar, kemudian langkah apa yang harus dilakukan ketika melihat api. Contoh misalnya kalau kita tidak pakai apar, pancinya terbakar, kita tutup pakai kain basah. Iya. Tapi disarankan pakai apar biar lebih aman. Kemudian yang kedua, kita kadang melihat kebakaran tapi tidak tahu di mana mau dilapor. Iya. Kita itu kan banyak orang bilang pemadam terlambat datang. Iya. Bukan sebenarnya terlambat, cuman orang yang lambat melapor. Kita pemadam kebakaran tidak bisa tahu dengan keahlian superhero yang bisa ditahu bilang ada kebakaran di jalan ini tanpa kita dihubungi. Paling tidak ini masyarakat tahu nomor telepon darurat. Iya. Kalau kita itu dari Makassar ada nama layanan WhatsApp-nya. Nomor layanan WhatsApp-nya itu 0811 410 113. Itu layanan WhatsApp. Tapi kalau untuk misalnya tidak ada kotanya atau lama dilupa HP-nya dan tidak dihafal nomor WhatsApp, ada namanya call center-nya Makassar. Dia 112. Butuhkan kebakaran, ambulans, apapun itu kita hubungi 112. Yang keadaan darurat seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Wah, banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan hari ini teman-teman. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi ketika terjadi kebakaran dapat kita amalkan ilmu ini. Nah, terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktunya, dan terima kasih banyak kepada para viewers sekalian yang sempat menonton podcast kami. Dan jika ingin informasi lebih lanjut, mungkin bisa ikuti atau kunjungi Instagram kami di siaga_nurse_unhas. Dan sampai jumpa di podcast Siaga Menyapa episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.